sepatu jebol. Saya nggak ini kan. Udah sana jahit sendiri. Saya minta uang, saya jahit naik sepeda waktu itu juga. Ke tempat yang kita iniin gitu loh Mas, yang langganan. Pak, ini duluan. Ngapain? Buat latihan. Gitu. Dijahit, pakai latihan, terus seminggu, 2 minggu jebol lagi, jahit lagi. Oh gitu? Oh bener, dulu. Kenapa nggak dibeliin lagi tuh Bapak? Apa ya? Papa bukan nggak mau beliin, tapi biar kerja ngajarin keras. ya. Ya, mengajarin untuk bagaimana Menghargai. menghargai. Persen kontraknya berapa nilainya dulu? Bukan 100 rupiah itu kan? Bukan. Oh bukan, Makanya besar kan, lah ya? Ya cukup lah waktu itu Karena kan. Pelita Jaya kan tim besar dulu kan? Besar kan gitu, ya walaupun apa ya banyak senior juga Ya, waktu itu ya, kan ya. ada Ansari Lubis, ada semuanya, Kurniawan masih ada di situ. Nah dari situ muncul 100 rupiah itu. Dari Sampdorianya ini datang ke kita. Wih keren. Keren Mas. Iya terus? Mancininya waktu itu nggak ada, Mancini nggak tahu kemana. Terus ada Evani, ada Lombardo, ada kipernya Zinga sama Balyuka waktu itu. Oh. Zaman-zaman segitu. Jadi kita kalah 5-1 atau 3-1 lah. Kurniawan 1-1 bikin gol. Nanti dari situ Kurniawan akhirnya masuk ke Sampdoria. Jangan jadikan kekuranganmu sebagai prioritas. Tapi prioritaskanlah kelebihanmu karena kelebihanmu yang akan membawamu sukses. Saya Indrianto Nugroho, saksikan hanya di Lensor Podcast. Halo Mitra Olahraga, selamat datang di Lensor Podcast. Bersama saya Aiz Ariyat, tentunya hanya di Lensor Podcast, tempatnya berbagi kisah inspiratif dari para olahragawan dan juga para pelaku olahraga. Karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara. Oke, di Lensor Podcast kali ini kita ada kehadiran seorang tamu yang sangat luar biasa. Yang biasanya saya ketemu di lapangan, tapi sekarang sudah mampir di podcastnya Lensor. Alhamdulillah jauh-jauh dari kota Bogor, Solo bahkan ya. Itu kisi-kisinya. Dia dari Solo, tapi lebih lama di Bogor. Fokus di SSB, pembinaan usia muda. Terus akhirnya bersama pelatih, Primavera dulu ya, Primavera juga. Sekarang bersama pelatih Bima Sakti menangani timnas junior di U16. Nah, kira-kira siapa? Langsung saja kita sambut, ini dia. Please welcome Indrianto Nugroho. Oke. Selamat siang. Apa kabar Mas? Baik Mas Ajis. Baik. Indrianto Nugroho, biasa dijuluki Mas Nunung. Ya. Terus saya juga bingung tuh namanya Mas Nunung. Ya, karena dari Apa kecil ya? ya Mas ya. Dari kecil. Dari kecil juluk ya Eyang ya terutama manggil saya Nugroho kan nggak bisa. Ya dipanggilnya Nunung aja. Nunung. Ya udah Nung aja lah, Nunung gitu lebih gampang lah. Iya. Apalagi semenjak ada artis yang namanya Nunung juga makin terkenal dong. Iya, itu salah satunya. Mas. Karena kan dari Solo juga. Ya, oh Solo juga ya? Iya, Oh Nunung iya, kan iya, dari iya. Solo juga. Sayang itu perempuan, ini cowok ya? Ya, bicara Mas ini kan Siap. sekarang timnas U16 sudah tidak ada kegiatan ya? Sekarang kegiatan Mas apa Mas? Ya saat ini kembali lagi ke SSB di Bogor City. Dulu kabungannya sekarang Bogor City di Bogor. Terus ya beberapa ada ya undangan-undangan kecil-kecilan lah. Undangan apa nih? Undangan-undangan untuk TSG Oh, gitu, iya, talent iya. scout lah Iya, gitu, iya, talent iya. scout di Top Score, talent scout di mungkin beberapa Kompetisi-kompetisi. ya kompetisi-kompetisi itu aja Usia sih. muda ya? Ya, betul. Oke, luar biasa. Bicara ya kegiatan sekarang udah mulai banyak ya, padat ya. Tapi Mas masih ingat nggak Mas? Sebentar lagi tanggal 29 Maret. Apa yang Anda ingat di tanggal 29 Maret? Sekitar berapa tahun yang lalu itu ya? Hampir 30 tahun yang lalu kali ya. Tahun 96. 29 Maret 96. Itu yang membuat nama Anda akhirnya terkenal, melejit. Walaupun Ya, kurang enak. ya itu Mr. Cepek. Oh, ada Mas. Itu yang mengingatkan saya juga ya. Iya, Mas bener nggak? Ajis. 29 Maret kan? Bener. 96? Betul. Ini bentar lagi nih. Ya ini jadi pemicu ya, Ya. pemicu untuk saya bisa lebih semangat lagi. Yaitu hanya istilah sih ya, istilah. Mungkin saya dulu dari Primavera, terus saya dikembalikan lagi ke klub. Waktu itu ada Diklat Arseto dari SSB di Solo, terus masuk ke Diklat Arseto. Nah dari situ mungkin ya ada miskomunikasi aja sebenarnya. Dan waktu itu setelah dari Primavera, saya sudah
apa ya datang ke Solo, ya saya sampaikan saya udah kosong nih. Iya. Saya udah ya pulang dari Primavera, semua dibalikin ke klubnya Klub masing-masing. masing-masing, termasuk saya di Diklat Arseto. Tapi sebelumnya kan saya juga di SSB dulu ya Mas ya, SSB Fortuna, terus masuk ke Arseto. SSB Monas Putra, betul. terus ada namanya kayak semacam kalau sekarang kan ada Liga Top Skor, ada Ya, seperti ya, itulah, ya. yang lain-lain Kompas. Ya. Nah saya masuk di Antar Diklat namanya, antar SSB tapi masuknya ke Diklat Arseto. Ya. Nah dari situ saya mulai dari 88 lah, 88, 89 masuk ke Diklat Arseto. Ya. Karena saya di situ juga salah satu top scorer di kompetisi itu, dan akhirnya ada kompetisi. Dan setelah kompetisi itu berjalan, terus ada seleksi waktu itu lewat Haornas dan Suratin, saya ke Jakarta dan mendapatkan kesempatan untuk ikut seleksi Primavera. Iya. Tapi itu kan prosesnya panjang Panjang, juga, karena di situ kan tidak serta-merta saya bisa seperti ini, butuh proses, Betul. butuh seleksi. Betul. Itu seleksinya panjang sekali, seleksinya hampir mungkin 1 bulan 2 bulan lah. Ya di situ ada Kurniawan, ada Bima Sakti, ada itu semuanya lah. Iya. Nah setelah seleksi sekian lama dan akhirnya terpilih 20 pemain. Oke. Salah satunya adalah saya. Itu saya suatu kebanggaan lah. Kebanggaan ya. Kebanggaan, dan di situ saya berangkat ke Italia sampai 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun itu, Di Itali, 95 itu saya balik ke Indonesia. Indonesia, dan dari pihak dari yang Primavera ini udahlah dibalikin dulu ke Klubnya klubnya aja. masing-masing. Saat Dan itu klub akhirnya- Arseto. Iya, waktu itu kan Diklat Arseto. Diklat Arseto. Nah, setelah Diklat Arseto, ya saya sebagai orang Solo saya menghargai. Di situ waktu itu yang datang Pak Sartono Anwar sama Iswadi Idris. Oh, Iswadi Idris. Oke. Datang ke rumah saya, Dri, lu ikut deh, udah latihan ini Arseto. lagi di Arseto. Terus? Nah, ya saya ikutin dong. Ah. Ya waktu itu juga belum ada. Ah. Saya ikut latihan. Iya. Terus waktu itu sudah 1 minggu saya ikut latihan di situ. Ya namanya kita sebagai pemain profesional, ya harus dong ada Iya. lisan ataupun ya kasarannya omongan. Ah. Dri, lu sekian ya. Iya. Nggak ada sama sekali Najis. Ya dari situ Nggak ada deal-dealan nih ya. ya nggak ada dong. Maksudnya kan kalau namanya pemain profesional kan Ya udah 2 hari 3 hari sudah ada istilahnya lisan. Dri, Ya. lu sekian ya. Belisan lah ya. Ya lisan atau tertulis atau seperti apalah. Nah setelah itu pihak Pelita Jaya. Oke. Pelita Jaya telepon saya, Dri, lu di mana? Saya masih di Solo. Belum ada? Belum. Ya udah kamu berangkat. Berangkatlah saya ke Jakarta. Jawab belum ada emang karena memang belum ada deal-dealan ya. Belum ada di Cuma Milan. suruh latihan doang. Betul. Ya kalau saya latihan terus ya kalau nggak ada ini kan ya siapa cepet ya dapat kan Iya, gitu iya, kan iya, Mas. iya. Waktu itu kan juga Apalagi jebolan Primavera gitu ya. pasti. Yes. Karena kan waktu itu juga kita juga ada di timnas. Kalau nggak kita mendapatkan tempat ya mungkin timnas saya juga agak terganggu Iya, kan gitu. betul. Ya udah saya berangkat. Setelah berangkat saya sign kontrak di Pelita Jaya, dan setelah berapa bulan ya itu muncul kasus 100 rupiah itu. Tapi ya itu gimana 100 rupiah? Maksudnya ya hanya istilah aja sih Mas sebenarnya. katanya dikontrak dengan apa transfer dengan nilai Enggak, 100 rupiah. Saya nggak pernah ada tanda tangan itu. Jangan salah. Kan gitu. Ya, saya pun kalau mau gugat ya bisa aja. Bisa aja, Tapi ya? buat apa gitu. Iya benar. Kan akhirnya saya sendiri nanti yang akan susah. Iya. Saya harus ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, sini, dan akhirnya nggak dapet apa-apa. Ya. Ya lebih baik saya gimana caranya saya bisa ngerubah Paradigma. tulisan itulah. Iya, iya. Atau paradigma itu yang 100 rupiah. Itu sempet Mas, Rame. shock saya 2 hari. Cuman waktu itu orang tua Mas Haji, orang tua siapa sih yang bikin, ternyata ada miskomunikasi aja. Oh. Jadi istilahnya, Indri kenapa nggak di Solo aja? Tapi kan saya udah jelaskan, Iya. saya sudah balik ke Solo, Tapi tapi, tidak kenapa mereka tidak mau? Ada seriusan gitu ya. Iya, kan gitu. Jadi ya orang-orang Solo, teman-teman saya pun juga mempunyai hal yang sama. Iya. Lu kalau di Solo lu nggak bakalan dapat apa-apa ya kan Iya, gitu. Ya saya cari yang membuat saya bisa nyaman dong. Gitu. Ya udah saya setelah itu ya udah itu di situ masih ada, waktu di Solo itu masih ada Rocky Putire, Iya. masih ada senior-senior, Iya, iya. dan mereka pun malah bilang, "Dri, lu ngapain di sini? Udah lu pergi aja, siapa yang mau?" Iya. Ya saya ngikutin mereka dong, Betul. gitu. Karena mereka senior. Benar. Masa saya mau bantah senior? Iya.
ya itu dari situ saya langsung ke Jakarta, Pelita Jaya. sign kontrak di Pelita Jaya, dan Pelita Jaya notabene juga Sign kontraknya berapa nilainya dulu? Bukan 100 rupiah itu kan? bukan. Oh bukan, Makanya besar kan, lah ya. Ya cukup lah Iya, waktu itu karena kan. Pelita Jaya kan tim besar Tim dulu kan. besar kan gitu. Ya walaupun apa ya banyak senior juga Iya, waktu itu iya, kan iya. ada Ansari Lubis, Iya. ada semuanya, Kurniawan Iya. masih ada di situ. Nah, dari situ muncul 100 rupiah itu. Iya, kalau yang saya dengar gitu kan. Jadi Ya. ketika jadi polemik masalah Indri diambil Pelita Jaya Ya. tanpa bilang ke Arsito segala macam, terus Arsito dengan Pelita Jaya melakukan komunikasi Betul. dan akhirnya ya udah nilai transfer 100 rupiah gitu katanya. Oh, enggak juga. Enggak juga sih, ya? Mas. Enggak ada kok. Nggak ada ya? Tapi ya ada muncul semacam saya tanda tangan, saya nggak pernah tanda tangan. Oh, Saya- sempat saya- ada itu ntar tangan? Ada teman-teman cuman itu nggak tahu ya itu dari mana, saya juga nggak pernah. Oke, oke, Ada oke. itu 100 rupiah kayak gitu ya. Ya saya terima, saya nggak mau apa ya Mas ya, nggak mau istilahnya counter dengan kata-kata atau Iya. apa. Saya counternya hanya di permainan waktu Iya, itu. iya, Ya saya berpikir ngapain juga gue lawan. Tapi sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalau buat saya. Ya Mister Cepek istilahnya gitu. Ya udah julukan aja gitu, sekedar julukan dan itu nggak negatif juga kok. Enggak. Kecuali kita terkena match fixing apa segala macem. Nah, itulah. Kalau ini kan enggak gitu. ya saya sempat Tapi- shock juga Mas Heeh. Adis. Dan kenapa shock dan kenapa sempat bisa dibilang tertekan katanya pernah ya? Iya karena Dilemparin duit cepek katanya iya, pernah. ya? semua Mas. Setiap kali main dimanapun lah, itu duit cepean tuh banyak banget dan saya suruh ambil anak gawang itu, deh ambil aja. Serius, Buat Mas? Serius. Gimana Gitu, ceritanya, Mas. Mas? Maksudnya Ya itu tadi setiap waktu kali mau main. Di itu mana main, orang-orang- di mana? Ya di mana aja Mas, di Bandung, di Makassar, di mana lah seluruh waktu itu kan masih ada liga itu kan apa satu wilayah Iya. gitu. Jadi ya udah dilemparin. Pas Mas. lagi main dilemparin koin. Saya pemanasan, saya apa, saya cadangan tuh saya main, itu dilemparin Mas. 100 rupiah koinan Koin itu ya. kan. Dulu 100 rupiah masih nilainya bagus, Mas. Masih bisa beli nasi bagus. uduk dulu. Iya, masih bisa ya nasi uduk ya. Dari 95 itu kan. Iya, iya. Ya udah dari situ saya sampai bilang sama apa ball boy Ball kan. boy. Diambil aja. Ambil aja. Dapat berapa tuh Mas dikumpulin nomornya? Ya mungkin ada kali 1000. 1000? Ada 1000, ada 2000. Ada ya? Ada. Gila. Tapi, ya saya bilang ya ini jadi motivasi Jadi buat motivasi, saya iya. dan akhirnya saya lebih semangat lagi dan dari situ apa ya orang selama yang melihat saya ya akhirnya berbalik Berbalik karena ya? 2 tahun setelah itu kan Arsito bubar Oh, oke. dan akhirnya senior lu bilang bener kan Dri kalau lu nggak pergi dari sini lu akan nggak dapat Lo kan apa-apa. udah apa? Iya. Ya saya berpikir juga. Betul. Dan akhirnya orang-orang yang dulunya membenci saya apa semualah akhirnya berbalik dan saya bilang ya saya nggak mau ngonter secara dengan kata-kata. Saya sempat dipanggil PSSI. Oh, sempat dipanggil. Sempat sama pemilik karena aset masalah waktu itu? Iya. Saya dipanggil ke PSSI Oh. dan ditanya sama PSSI waktu itu bagian apalah nggak tahu. Iya. Indri ada paksaan. Loh, kenapa Pak? Saya sudah datang. Mungkin ada Om Sartono, ada Ibu Adi Idris. Sartono Anwar. Iya. Hmm. Datang ke rumah ya saya datang kok. Akhirnya saya suruh latihan. Saya latihan. Saya tidak menolak. Tapi kan sebagai pemain profesional dan saya nggak ada paksaan. Iya. Ya saya latihan. Heeh. Tapi kan namanya pemain profesional nunggu terlalu lama juga kan nggak bagus. Iya loh, iya dong. Namanya Penjelasan. waktu itu kan PHP lah kalau Ya, zaman ya, sekarang di PHP yang betul, digantung. PHP. Kalau PHP ya saya harus nyari tempat dong. Waktu Kalau itu zaman juga- sekarang di ghosting namanya itu. Betul Mas Aziz. Jadi akhirnya saya ke ini ya nggak ada paksaan. Iya. Dan akhirnya saya setelah kejadian itu, setelah saya dipanggil sama Komdis, ya saya apa adanya dan mereka akhirnya sama-sama udahlah kita damai Udahlah, aja lah, damai nggak aja ada. Nah nggak tahu orang-orang yang gimana lah mungkin yang nggak suka dengan saya itu munculin lagi kan. Iya. Akhir-akhir ini pun juga masih banyak. Masih banyak ya? Tapi ya mau di IG, tapi saya nggak mau bales, biarin Iya. aja. Itu Tapi- masa lalu dan itu yang membuat saya bisa seperti ini. Kalau menurut saya gitu. Justru itu Jadi biarkan membawa aja. kalau saya bilang malah membawa keberkahan atas nama Betul. Mas Nono. Jadi Iya betul. orang mengenal dengan kasus itu dan menurut saya kasus itu juga nggak terlalu negatif-negatif banget kan. Malah jadi oh ini Mas Indrianto Nugroho. Oh Makanya ini. kadang juga di jalan pun juga Mister Cepek, oh ya siap. Saya Nggak gitu apa-apa. aja. Iya. Saya nggak apa-apa, mau terserah lu mau bilang apa. Yang penting aku nggak merugikan kalian-kalian. Betul. Selama saya masih seperti ini ya, orang masih mengenal saya terima kasih. Iya, Ada sekarang yang kemarin saya lihat di IG di mana
keluar lagi itu ya saya bilang saya terima kasih, saya bilang saya nggak mau yang apa ya Mas ya, yang dengan seperti itu saya jadi down lagi, enggak lah. Iya, iya, iya. Itu udah masa lalu dan itu Betul. mungkin 30 tahun yang lalu Betul, kan gitu. Ya ini buat pelajaran aja buat teman-teman bahwa ya kita harus berani ambil keputusan, berani punya motivasi dan bisa memberikan yang terbaik dan jangan pernah berkata-kata lah. Iya, Kalau mau ngonter seperti itu dengan prestasi aja. Wis, luar biasa. Ya, iya dong. Tapi memang Mas saya percaya setiap segala sesuatu hal itu pasti ada hikmahnya. Betul. Mungkin saya berpikir ini hikmahnya Mas Nunung yang akhirnya dengan nama Mr. CP ini justru Ya, orang pada kenal. betul. Iya kan? Dan seluruh dunia mungkin ya terserah nggak apa-apa kan gitu. Iya, Ya pasti kan Iya. kalaupun nanti di FIFA ada apa termahal berarti saya dapat Termurah. Ya termurah. Bagus dong. Loh, Dapat saya apa? harusnya dapat ini dong. Muri. Dapat muri atau dapat Guinness Book of Record Iya, kan. iya. Tapi ya sampai sekarang nggak ada. Nggak ada Berarti ya? kan itu hanya istilah. Istilah aja ya. Harusnya Jadi di FIFA orang-orang tuh ada yang- catatan Loh, tuh ya. Iya, ada catatan dong. Pemain Indonesia dengan nilai Termurah. Iya, termurah, nilai transfer Harusnya termurah. saya dapat ya salary juga dong. Iya dong, betul. Guinness Book of Iya. Record aja ada. Iya, iya, Ya iya. berarti kan ini hanya istilah aja, Mas. Iya, betul. Dan mana sih orangnya? Ya kan gitu. Orangnya sampai dulu ini saya ulangi lagi. Dulu tuh orang tua saya, om-om saya itu nyariin orang yang bikin itu. Sampai nyari. Sampai. Oh, oke. Nggak ketemu tuh. Enggak ketemu. Ya sebenarnya ada cuman saya nggak mau lah. Iya, biarkan iya, iya. Tapi udahlah biarkan ya udahlah itu masa lalu dan masa lalu itu akan membuat kita lebih kuat. Masa lalu akan membuat kita bisa lebih baik dan akhirnya ya mereka akan menilai seperti Iya. apa saya. Dan saya saat ini juga masih seperti ini. Ya, terima kasih lah buat orang-orang yang membenci saya dulunya. Iya, iya. Tunggu saatnya. Asik. Tapi emang kalau haters tuh di zaman sekarang butuh, Mas. Betul. Malah justru sekarang dibutuhkan haters buat Betul kita sekali. makin Iya. meningkat, ya kan? Tapi bicara saat itu tuh umur berapa, Mas? Baru 19 lah, Mas. Kan 19 tapi masih kuat ya. Maksudnya udah kuat gitu menerima cobaan yang seperti itu. Ya istilahnya kan ya bener-bener sampai ada orang yang lemparin uang kayak gitu. Emang didikan dari orang tua dulu gimana sih, Mas, sampai bisa 19 tahun udah sehebat itu? Iya, orang tua saya keras. Awal mula karir dia. Iya, orang tua saya keras. Papa terutama almarhum, ya itu keras. Sebagai pemain sepak bola juga. Terus mama juga sebagai pemain bola juga Oh. dari situ. Ibu orang Oh iya, tahun 88 lah, 86. angkatan papat. Iya, Ibu Papat, Mutia Datau, seperti Iya. itu. Jadi dulu kan ada Galanita. Hah. Galanita itu ada Putri Mojelaban punya mama saya. Terus ada Buana Putri, Putri Pagilaran, Putri Mataram, sama ada satu lagi atau 5 atau 6. Nah, jadi setiap tahun tuh ada dalam setahun tuh ada 2 kali atau 1 kali itu pasti ada pertandingan ke Jakarta tahun Oke. 86 itu. Saya masih kecil, masih 10 tahun, masih 9 86. tahun. Iya, saya masih 9 tahun, 10 tahun. Saya ikut mama Ke Jakarta. Jakarta, Nonton main? Nonton main mama. Tapi dulu udah main bola. Saya dari kecil, dari mulai mungkin dari kelas mungkin bukan kelas ya, umur 3 tahun 4 tahun saya udah main bola. Apa dalam pas artian- baru lahir udah main bola? bisa jadi. Oh, iya. Kan gitu. Tapi ya saya melihatnya apa ya, papa Pemain pegawai- bola. ya pegawai BRI Oh, pegawai karena bola. masuknya dari sepak bola ke BRI. Oke. Jadi teman-temannya kan setiap hari Jumat atau Sabtu kan ada khusus pemain-pemain BRI itu. Jadi saya ngikut akhirnya kan, ngikut apa ke lapangan. Iya. Dari situ saya belajar. Oke. Saya oh iya. Ada bola nganggur, nyeker, main bola di situ. Main bola. Jadi bagaimana saya bisa seperti ini ya mungkin dari situ. Oh, Dan gitu. lahir Tommy 2 tahun dari saya. Nah, itu juga salah satu Maksudnya apa juga ya, pemain bola kan? Jadi main iya. bola juga. Dan di rumah tuh berdua, kalau mama papa nggak ada, saya main bola tuh kertas, Digulung. digulung, kasih karet, Ah. main bola tuh di dalam rumah. Jadi nggak keluar karena malam-malam kan. Gawangnya kursi tuh. Bukan kursi, Oh, kursi lagi, Pak? bantal kadang, bantal sama bantal sana bantal itu berdua tuh. Iya, iya. Mecahin buffet yang ada kacanya tuh, dar gitu kita bersihin, udah pura-pura tidur. Oh. Ntar paginya baru, ini siapa nih, gitu-gitu. Biasalah, Iya, iya, namanya iya, orang iya. tua kan gitu. Jadi ya udah dari situ mungkin ya apa ya, saya termotivasi juga gitu. Apalagi Tommy punya
Kalau lagi sore-sore, Mas, ayo tanding. Dia punya tim sendiri, saya punya tim sendiri. Oh, ngadu tuh. Mau ngadu. Ntar kalau kalah, Tapi nggak berantem, Mas? ya berantem biasa aja. Gitu. Kalau kalah, Tominya pulang, yes, gitulah. Iya. Aku dikalahin gini. Nangis? Terus, ya, nangis kayak gitulah. Biasa lah namanya. Kita masih anak-anak. Harusnya Mas waktu Tommy itu. ada di sini juga nih, Lok, nih itu seru. dia, seru kan. Iya. Kalau ada Tommy juga di sini kan akhirnya bisa Iya. sharing kan. Iya. Terus? Ya dari situ, oh kalau sore, oh mau hujan itu kan belakang rumah lapangan, Mas. Nah, Itu nunggu tuh, wah ini udah mendung nih. Jam 2 Main, setengah main. 3 tuh sembunyi Justru dulu. hujan Kalau mau main. dulu di rumah rumah di desa itu kan nah. jarak rumah induk sama maaf ya, Iya. toilet itu kan Iya, jauh. jauh kan. Jauh, Ya iya. udah saya nunggu di situ, Iya. sembunyi. Terus lari ke lapangan. Kalau udah hujan langsung lari. Langsung lari ke lapangan. Teman-teman Nyeker. udah nunggu tuh? Udah nunggu di sana. Temennya gede-gede. Oh, Kalau saya kan dulu ada namanya di Wirun itu, di Bekonang lah, Konang. Bekonang itu ada Solo pinggir lah ya. ya sudah kota kecamatan lah. Dari Solo masih mungkin ya 15-20 menit. Nah dari situ udah Bekonang temen-temennya Bekonang tuh ya itu tadi ada 3 huruf itu tadi. Iya, penghasil minuman 3 huruf. Iya itu. Iya. Jangan disebutkan ya, Mas. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Kita warga mungkin boleh berpikir lah ya. Ya, cari aja. di Cari aja Google. minuman 3 huruf daerah Bekonang lah ya. Nah dari situ ya mungkin ya setelah udah main bola dengan teman-teman yang lebih dewasa dari kita gitu. Dari situ saya udah pulang-pulang tuh tulang kering tuh bengkak-bengkak. Biru kayak gitu ya kan namanya kita main bola sama yang udah Iya. gede-gede, tapi saya berani. Oh iya. Oh itu mau banjir mau apa itu udah kita hajar di situ. Iya benar. Nah pulangnya kalau belum maghrib, belum azan maghrib, Belum itu pulang? belum pulang. Jadi Sampai orang peluit tua panjangnya ya, Mas. azan maghrib ya? Oh iya. Sama Ya, berarti. sama orang tua. Oh, orang tua juga. Orang tua Kalau udah pulang bawa- nggak? Nah itu tadi. Ini bawa pulangnya sabuk. bagaimana? Sapu? Sapu, sabuk, terus buat mukulin Kasur, gitu. iya, tahu, yang iya. rotan Iya, gitu. iya. Itu baru pulang saya. Baru. Dan pulangnya nggak lewat belakang rumah, muter saya. Bentar dulu. Muter sama Tommy itu berdua, muter aja. Udah sampai rumah mandi, makan, mau belajar. Ya udah belajar taruh. Ini tidur saya. Besok pagi sekolah. Nanti masih SD ya. Iya, Terus iya, iya. SMP-nya juga sama. Sama. SMP dulu kan kita harus nyebrang sungai kayak gitu-gitu Mas. Jadi perjalanan saya Maksudnya nggak sekolah harus jaraknya jauh. jauh Mas, harus naik sepeda ya. Waktu itu kan sepeda federal lah. Wih. Tahun 88 lah. 88 88 federal. federal. Berarti orang tua Mampu Lumayan lah, ada lah ya. Lumayan ada lah maksudnya untuk ya buat anaknya, tapi saya tidak mau apa ya, jadi beban juga orang tua. Jadi bagaimana saya tetap ya saya latihan ya latihan. Kasih uang saku ya dikasih, walaupun nggak banyak. Padahal kalau ngelanjutin jadi pegawai Bank BRI bisa juga ya Mas? Bisa. Cuman karena ya itu dari saya udah termotivasi dan saya pingin jadi pemain bola. Waktu itu kan maaf ya hanya TVRI kan. Iya. Tahun segitu TV adanya itu Liga dong. Italia. Ya kita nontonnya itu. Itu aja. Tapi saya dalam hati itu Mas ya. Gue suatu saat Bisa ke gua Italia. harus ke Italia. Wih. Bisa ke Italia. Sempet Hidup-hituan ngecap itu? Sempet. Sempet seperti itu. Dan akhirnya ya itu tadi. Dengan perjalanan waktu saya butuh lama kan di SMP itu kan 3 tahun di situ. Di SMP 3 tahun itu pun ditempa dengan perjalanan jauh. Iya, Mas. Jadi, nyebrangin sungai. gini, Lah itu dari- kalau pakai sepeda nyebrang sungai gimana? Ada Kan- jembatan. Kalau dulu Bengawan Solo itu kalau surut itu ada namanya jembatan dari bambu. Oh, iya tahu Jadi tahu. jembatan dari bambu Tahu. disusun sampai jauh sana, kita bayar Rp5 waktu itu. Nah, sepeda, tapi antri kita yang dari sini banyak ya udah kita dulu nyebrang. Oh, bukan apa Apa itu? yang kalau di Jakarta pernah ada tuh, maksudnya ditarik gitu. Oh enggak, ini kalau Perahu. pas surut ya Mas ya. Kalau pas surut, tapi kalau pas lagi naik Tinggi. kita pakai perahu. Perahu ya. Perahu sepeda naik di situ, tapi jalurnya kan kita di sana nih Mas. Heeh. Dia harus muter begini, Oh. ngikutin arus. Oh gitu. Iya Mas, itu kelas Kenceng ya arusnya? Iya, kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Itu ngerasain itu tuh. Ngerasain Mas. Ngerasain yang aduh bener-bener Kayak perjuangan sekolah tuh. perjuangan dari masuk jam 7 kurang seperempat, saya jam 5, setengah 5 udah mandi. Udah jalan? Udah Enggak, mandi? udah mandi. Jam 5 seperempat saya udah berangkat. Kadang jam 6 seperempat ya. Maaf, jam 6 seperempat berangkat. Sampai sekolahan jam setengah 7 atau jam 7 kurang baru masuk. Seperti itu. Kadang kalau terlambat ya udah terlambat. Iya. Terus nyampe sekolahan
selesai belajar jam 1 kurang 1/4 waktu itu kan 12.45 baru pulang. Saya pulang ngelewatin yang sama. Iya. Istirahat sebentar, saya 1:30 Main itu bola. berangkat ke Kadipolo. Waktu itu kan saya sudah SMP SSB? itu SSB setelah dari Fortuna Sukoharjo. Jadi SD itu saya kelas 3 mungkin ya sampai kelas 6 SD itu ada namanya SSB Fortuna. Sukoharjo. Itu di Stadion Jombor di Sukoharjo. Itu ya itu tadi saya bilang Mas. Naik bis kecil itu 3/4. Iya. Saya masih kecil berangkat sampai sana Sendiri tuh? sendiri. Nggak ditemenin orang tua? Nggak ada. Oke. Yang dianterin pas pertama aja, bis itu ya udah sendiri aja, sendiri. Ya kadang seminggu 3 kali kan. Dari seminggu 3 kali itu, saya di tengah-tengah itu kan latihan di rumah. Kadang ya kemana-mana aja lah. Terus akhirnya sampai di sini di Sukoharjo saya latihan. Sempet masih dia cerita. Setelah latihan, saya tuh ngobrol. Lupa kalau bis itu jam Terakhir. 5 udah nggak ada ke jalan balik. Iya, terus Ya udah, nggak ada mobil. nggak ada mobil. Akhirnya nginep? Telepon, enggak. Oh. Kan dulu telepon kan. Oh, di telepon telepon rumah kan rumah, udah oke. ada, telepon rumah. Iya. Nah, saya di situ kan ada temen. Ya udah saya telepon pakai telepon rumah. Hmm. Pak jemput. Lah ngapa katanya? Aku bisa ketinggalan ya udah papa jemput. Kayak gitu, Mas. Makanya kan kalau udah kasih kan, makanya kalau udah habis latihan saya langsung nunggu bis saya pulang. Pulang. Ya makanya perjalanan itu gitu loh Mas, ada SSB Fortuna, terus habis SSB Fortuna ada Monas Putra, habis Monas Putra di Qatar Seto. Dari di Qatar Seto Primavera. Jadi perjalanan ya itu tadi butuh proses, butuh Berat panjang. juga ya. SMP lu Mas, itu yang paling ini ya SMP harus nyebrang sungai. Kalau Bengawan Solo itu banjir, saya harus muter Mas. Jauh ya? Naik bis, turun di ini sekolahnya ya. Itu turun di itu ada naik dulu bis tingkat kan masih ada di Solo bis tingkat. Nah dari situ sampai sekolah SMP pulang seperti itu terus. Berarti keluarga bener-bener ini banget ya, maksudnya mendukung untuk pendidikan harus diutamakan gitu ya? Ya pendidikan gitu. Tapi kalau sekolah mungkin Sambil ya dukung hanya formalitas aja. Wong kadang di sekolah aja di SD itu saya main bola. Lo iya kan dulu kan Tapi kalau orang udah- tua tahu, dukung nggak sih sebenarnya kalau orang tua sendiri? Ya kalau papa iya pasti almarhum. Papa dukung? Papa pasti dukung kan. Jadi maksudnya Iya. udah melihat bakatnya dari kecil mungkin? Iya, dari kecil kan gitu. Dan akhirnya masukin di lihat, SSB? Ya, dimasukin SSB itu. Terus akhirnya ya itu pas di sekolahan kan juga ada, kalau dulu kan sekolah itu ada sini, pohon sama pohon. Jadi Itu gawang? kan? Iya, Ya itu, bener. Mas. Sama, betul. Kan kita ngalamin Iya, gitu, iya, iya. tahun-tahun segitu, Iya, kita iya, masih ngalamin. Nanti Tapi kalau- pernah bolos buat karena bola? Ya sering, Mas. Oh sering? Ya sering. Orang Mas. tua tahu? Tahu. Terus Yang mau gimana? nggak marah? Ya mau gimana udah gitu. Ya marah biasa aja. Ya soalnya dua-duanya mantan pemain bola Nah, sih ya, susah gitu. jadi kan. Iya, Ibu jadi- juga kan, ya udahlah orang gen ya pemain bola mau gimana? Betul. Badungnya pemain bola begini gitu. Betul. Makanya kan kalau pendidikan ya menurut saya ya itu tadi bisa di mana aja kan, di lingkungan dari Ya. sekolah ini aja. Kalau sekolah ya tetap harus sekolah seragam. Kalau di sepak bola disiplin ada, di sekolah juga disiplin ada kan gitu aja sebenarnya kan. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu aja. Tapi akhirnya Mas Nunung sampai pendidikan sendiri terakhir di mana? Saya SMP SMA Ragunan. SMA terakhir itu SMA ya? Iya. Nggak ada ke universitas ya? Nggak ada. Jadi setelah kita awal 92 itu 5 bulan aja di Solo. Iya. Di SMA Kristen 1 di Solo. Habis itu 5 bulan saya berangkat Ke sekolah sekolah di SMP Ragunan. Semaragunan. Ya. Iya, Dari situ dititipkan terus berangkat ke Itali. Nah di Itali udah kita selama 1 tahun pertama itu kan nggak pulang. Nah itu banyak. Itu gimana ceritanya Mas? Akhirnya dipilih Ya, itu tadi. masuk ke dalam Primavera. Ya itu tadi ada, kita dulu kan ada Suratin, ada Haornas. Kan zaman kita kan itu aja, nggak ada event-event lain. Kalau sekarang kan Sekarang banyak banget ya. Sekarang banyak banget. Sekarang Ya, kayaknya udah enak ya. ya ada Blispi, ada semua lah. Apapun lah. Apapun lah, mau Kompas, mau Top Score, mau Iya, apa. iya. Kalau dulu kan nggak ada mas. Kalau kita udah juara Suratin, juara Haornas, itu pasti akan dilihat sama orang. Oke. Nah dari situ saya belajar, oh iya, berarti kalau saya mau maju terus. Tapi kalau saya mau berhenti, ya udah berhenti sekarang. Oh, Tapi gitu. karena saya punya motivasi dari kecil untuk main bola, ya udah saya kejar terus. Ya pendidikan tetap, tapi hanya ngikutin kalau bahasa itunya saya ngikutin. Sekolah tuh hanya ngikutin kita aja.
Cuman banyak sekarang yang sekolah sama sekolah sama itu harus sama main bola kan susah Mas. Oh nggak bisa ya bro? Nggak bisa. Ya salah satu harus dikorbankan yaitu pilihan Mas. Pilihan. Kalau mau main dulu pilihan. Pilihan. Karena kita belajar banyak lah. Belajar banyak dari ya senior-senior kita seperti apa. Ya belajar ya tetap harus. Harus. Belajar tuh bukan di ini aja kan. Kita belajar Bukan hanya di sekolah. bukan. Dari lingkungan seperti ini kan kita bisa Bisa belajar. belajar. Mungkin dari Mas Aziz, oh ya apa sih kelebihannya Mas Aziz? Oh ya udah kita ambil. Oh kelebihannya si A, si B, si C. Oke. Itu kan kita bisa belajar banyak Mas. Iya iya iya. Oke berarti lebih apa ketika Mas Nunu melihat oh potensi gue di sini, gue fokusnya ke sini. Pasti. Karena udah terlanjur basah juga. Ya kan udah ngapain ya terus akhirnya ya salah satunya yang kepilih ke Italia itu saya senang banget. Yang Mas. milih siapa Mas dulu? Ya waktu itu kan ada Om Danur, Om Danur, ada Icong. Banyak lah talent scout dulu kan gitu. Karena ada Suratin, Ornas, semuanya kan di situ. Dari Porseni SD saya udah ikut Mas. Iya iya. Porseni SD, Porseni SMP, terus habis itu ada Suratin, ada Ornas, Suratin. Kayak gitu. Dari situ saya udah oh ya gue berarti Kelihatan bakatnya ya. iya, gue berarti main bola. Bola nih, main ya bola udah nih. terus dan Terus orang ya. tua ya udah kalau itu udah Dukung. tujuanmu ya udah itu. Udah. Gitu Mas. Iya, iya, iya. Jadi ya perjalanannya cukup panjang Luar biasa ya. untuk bisa seperti ini dan butuh proses. Ya saya bilang ke anak-anak, ya kalau mau kerja keras, mau ngikutin proses, ya kamu akan dapat hasilnya. Tapi kalau lu hanya sekedar lu latihan bola cuma malas-malasan ya lu nggak akan jadi apa-apa. Ya sekarang saatnya gitu. Tapi waktu masih sekolah ya, Ya. kala itu apa sih yang menjadi motivasi ataupun trigger akhirnya? Ya gue harus jadi main bola nih gitu. Atau ada nggak momen-momen yang mungkin yang nggak bisa dilupakan waktu masa-masa berjuang yang itu membuat ya gue ini harus jadi pemain Ya bola. itu Mas, salah satunya adalah saya selalu pakai nomor 9. Itu jadi motivasi saya. Terus saya melihat bagaimana Marco van Basten lah terutama. Ya walaupun bukan nomor 12 tapi kan saya tahu Iya. bukan nomor 9 lah, tapi saya dari kecil emang suka dengan striker lah. Iya. Karena kan ya saya di SSB saya waktu itu kan final SSB Fortuna lawan SSB Wajar Kurniawan, Wajar Magelang. Oh. Ya saya salah satu jadi top skor. Nah dari situ saya sudah oh iya, orang tua pun juga support. Ya udah, kamu ambil keputusan itu ya udah kamu resikonya tanggung sendiri. Ya udah saya tanggung kan gitu. Tapi Dukungan terbesar dari orang tua sendiri Mas yang nggak bisa Mas lupain mungkin perjuangan dari orang tua sendiri untuk dukungan ya karir kamu apa, apa Mas? ya? Keras aja, Keras. keras. Dari segi apapun. Katanya dulu pernah suruh ngesol sepatu apa gimana? Ya itu, saya pernah sepatu jebol. Saya nggak ini kan. Udah sana jahit sendiri. Saya minta uang, saya jahit naik sepeda waktu itu juga. Ke tempat yang kita iniin gitu loh Mas, yang langganan. Pak, ini duluan. Ngapain? Berlatihan. Gitu. Dijahit, pakai latihan, terus seminggu, 2 minggu jebol lagi, jahit lagi. Oh gitu. Oh bener, dulu Kenapa nggak dibeliin lagi tuh Bapak? apa ya? Papa bukan nggak mau beliin, Tapi tapi mau biar kerja ngajarin keras. ya. Ya, mengajarin untuk bagaimana Menghargai. menghargai. Dan akhirnya setelah SD, SMP, nah situ kan kita tahun 88 lah. Arseto masih ada itu. Iya, iya. Kita anak gawang, Mas. Jadi anak gawang dulu Anak ya? gawang. Dulu masih ada Maman Suryaman, Maman Riki Suryaman. Yakub Iya, almarhum, Yunus Muhtar, terus Inyong Lolombulan, Rocky Putira itu kan udah senior main di Arseto. Main malam kita anak gawang itu udah senangnya minta Senang ampun. minta Lihat ampun. mereka sepatunya kok bisa Keren. kinclong. Lu bener Mas kan mereka tahu. Saya kan di Arseto itu kan sama dengan mereka kan. Iya. Satu mes gitu. Tapi kita kan pulang pergi. Nah dari situ waduh bener-bener yang ngerasain mereka nyemir sepatu untuk pertandingan, nyemir sepatu untuk itu gitu loh Mas. Jadi benar-benar yang apa ya termotivasi. Iya. Dan setelah Arseto menang kita dapat 1.000 waktu itu. 1.000. Rupiah. Oh, bukan cepet lagi? Bukan. Oh, bukan. 1.000 rupiah itu kan bagi kita tahun 88, Gede lah. 89 itu gede Mas. 1.000 rupiah tuh bisa buat beli apa ya? Macam-macam. Banyak, Mak. Bubur, Iya. kacang hijau. Ya itu banyak Mas. Lah iya maksudnya kayak gitu. Saya Bisa jajanin sekolah loh, tahun Mas. 96 aja tuh beli nasi uduk masih 200 perak Nah Mas. itu makanya. Kita udah dikasih ini, kita dapat 1.000. Kalau Arseto kalah 500 rupiah. Oh. Ya
puji Tuhan lah. Duit itu akhirnya, oh ya gue dari sepak bola aja gue udah bisa Bisa dapat duit. dapat duit gitu. Walaupun seminggu sekali kan waktu itu kan, Iya. kalau Arseto masih mainnya malam. Ya. Kita datang, ya itu tadi perjuangan orang tua di situ juga. Iya, gitu. iya. Sama Tommy waktu itu, kalau kita di ini Tommy nonton di apa Sriwedari itu ada lapangan sebelah timur itu khusus penonton sama penjual. Nah Tommy di situ. Tommy pokoknya makan aja udah tuh. Tommy kan gemuk dulu. Iya. Mm-mm. Belum jadi pemain bola tuh dulu. Sudah mulailah nendang-nendang ya apa semua gitu kayak nendang bola apa semua. Tommy ini adanya Mitra Olahraga, adanya Mas Nunung nih. Tommy Haryanto. Kan? Dia Bareti berarti ya? Bareti. Bareti kan Primavera Bareti kan, nah, Betul. itu Bareti. Dan ya di keluarga Mas Nunung nih ternyata emang gennya tuh pemain sepak bola ya. Betul. Sampai Tommy juga jadi Tommy, pemain bola juga. Terus adik yang paling kecil juga pemain bola. Yang sebenarnya. kecil juga ya? Tapi nggak Sampai ke profesional. kita. Oh, oke. Jadi usia mungkin 30 dia udah nggak mau main melanjutkan. bola udah. Karena ya udah kerja aja. Ya, udah Iya, dapat iya, tiga tuh cowok main bola semua. Nah, berbicara Primavera Bareti nih Mas. Ya kan kalau itu akhirnya Mas sampai ke Italia itu berawal dari mimpi ya Betul. awalnya. Saya harus di sini nih ternyata tersampaikan. Betul. Setelah di sana sendiri gimana Mas? Apa pengalaman yang Mas Nunung dapat mungkin di Italia dan ada nggak hal yang nggak bisa dilupain saat itu? Apa Ya sih momen? pengalaman itu bagi saya sangat luar biasa. Dari total jutaan mungkin ya. Jutaan pemain bola anak-anak pengen jadi pemain bola ya salah satunya saya dari 20 itu berangkat ke Italia sangat apa ya luar biasa buat saya gitu. Tapi ya seneng aja gitu kan berangkat ke Italia ke luar negeri kan gitu. Ketemu cewek-cewek bule nih. nih. Bukan masalah itu. Oh, bukan juga, ini. Mas. Itu nanti dulu. Oh, ntar dulu oke. Itu udah. nanti dulu. Ini Ya kan udah. perjalanan dulu Iya, dong. perjalanan dulu. Jangan nah itu nyampe sana perjalanan 20 jam kan. Hampir 20 jam. Transit gini-gini. Pas sampai di sana ya mau gimana? Ya kan? 1 cuaca, 2 Dingin ya? bahasa, 3 Makanan. makanan. Ya itu seminggu, mungkin seminggu atau 2 minggu itu ada Ilham Romaduna sekamar sama saya tuh. Homesick gitu. Homesick banget, Mas. Gimana tuh gitu? Ya udah. Sampai cerita sama siapa? Sama Ilham. Sampai gelu cok. Itu kalau sebelah sana gunung itu Jakarta, cok gue pulang. Gue Cok. pulang. Berdua tuh gitu tiap malam, selama 1 minggu lah 2 minggu itu. Cok itu gue pulang cok sana cok. Gak betah gue. Ayo gitu. Gak betah dulu ya? Iya nggak betah Mas, karena Karena nggak cuaca siap. mau musim dingin kan September kita. Jauh dari Mau keluarga. musim dingin terus ya kita harus meninggalkan kebiasaan kita yang apa ya di sini mungkin apa-apa bisa. Iya. Terus cuaca juga nggak bagus, makanan juga kita belum bisa ngerasain, bahasa apalagi. Kalau di sini mungkin sama-sama kita masih SMA, wah ke sono, ke sana, ke sini, ke sana gitu loh. Tapi karena kita berpikirnya gue udah terlanjur basah, gue harus jalanin ini gitu. Berat apapun kalau kita sama-sama bisa apa ya mengerti ya akhirnya bisa. Ya itu tadi Mas, perjalanan itu oh begini, oh makanan harus dicampur ini, terus bahasa kita belajar dan akhirnya ya udah kita berjalan setahun tuh udah seneng banget. Seneng. Banyak suka dukanya, tapi kalau menurut saya banyak sukanya sih Mas. Baik sukanya. Sukanya. Salah satunya paling Paling suka ya karena kita di luar negeri kan Yeah. gitu. Pertama kali di usia 16 tahun. Saya 16 tahun tuh 16 hidup tahun di Itali. Enggak Mas, kalau di 16 tahun di sini kan wah jalan-jalan naik motor gitu kan, naik apa pakai celana abu-abu. Lagi tengil-tengil lah ya. Duh, kan gitu. Kita pengen kan? Iya, di sana gimana tuh? Nggak ada Mas. Emang? Ya kita kan di atas bukit. Nggak ngeceng ke SMA sono Ya gitu? kagak ada Mas SMA gimana kan gitu. SMA ya kita wajar usia segitu banyak ya cewek-cewek kan banyak Ada. lah gitu. Banyak ke kan. sana ya? Banyak ya bukan banyak sih dalam artian mereka hanya beberapa keluarga aja. Liburan gitu nggak? Nah mereka kalau musim Pas libur. panas baru yang dari kota dan punya saudara di situ jadi Pulang. pulang di situ gitu. Itu momen yang paling ditunggu-tunggu tuh. Mungkin dicari lah nanti Tafarone Centro Sportivo atau La Veranda. Nah. Itu tempat kita waktu di Primavera. Coba nanti. Pantes pas fotonya yang tadi Mas liatin tuh belakangnya Oh ya, bukit ya? bukit. Jadi di bawah lapangan, ini jalan itu di atas itu udah tempat kita nginep gitu. Jadi kalau udah oh ada ini lagi Mas. Jadi kalau kita pulang latihan, itu di sebelah itu kan ada pohon apel apa gitu ya. Iya. Pertama kan kita nggak tahu karena udah lama di situ kan hampir sebulan atau 2 bulan. Apel itu kita Makan. makan
ya maaf nyuri lah kasarnya Iya, iya, gitu. Namanya kita punya orang. makan gitu. Akhirnya kan ketahuan. Nggak usah nyuri lah bahasa Indonesia. Kamu nggak usah nyuri, kamu minta aja gue kasih gitu lah Oh, masalahnya gitu. Terus gitu. akhirnya? Ya akhirnya udah, Mami, ini Minta ya, ya? katanya. Iya. Ambil, ya Ambil. ambil. Manjat tuh. Nggak manjat mas. Oh namanya pohon. Pendek? Ini jalan di sini tuh pohon. Oh iya lah. Apelnya kan. Di Indonesia udah pasti habis tuh. Nyangkut Ya. aja kan. Iya. Ada plum ya. Itu Pluim. plum itu ada plum lah. Buah palm plum apa itu? Yang warna pink loh. Apaan ya? Apa tuh? Plum. Iya, plum ya? Ya, kayak gitu Kalau kan. Pluim mau main PSM. Ya plum itu. Jadi dari situ bahwa oh iya gue enak juga ternyata gitu kan. Boleh gitu. Terus ya akhirnya udah hampir 3 bulan, 4 bulan sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi yang di sana ya udah ya. Mulai nyaman lah ya. Nyaman, terus udah nggak inget tuh mas. Ya kita sama rumah lah. Nggak inget Udah rumah nggak tuh mau pulang lah, bodo amat lah ya. Cuman zaman kita kan zaman tulis surat. Oh komunikasi ke keluarga surat? Surat mas. Zaman tahun 92 itu surat. Nulis surat. Surat terus, pertama tulis gimana mas? aduh lupa ya pokoknya. Apa yang disampaikan ke Saya sehat di Itali, terus gimana kabar orang rumah lah, papa, mama, adik. Itu bikin sekali ngirim tuh 4 mas. 4. Ke rumah, ya teman-teman sekolah, teman-teman main bola. kayak Pacar? gitu. Belum. Oh belum. Belum lah, waktu itu kan SMA. Cuman ya saya ada yang istri ini kan dari SMP. Ini? Istriku yang ini kan dari SMP, teman SMP. Maksudnya udah dari SMP pacaran? Dari, ya cinta-cinta gitulah. Iya cinta monyet. Nggak tahu dia seneng sama saya apa enggak, cuman kan saya jujur gitu, saya seneng sama dia gitu udah aja. Terus ya udah habis itu ngirim surat gitu-gitu. Terus setahun pertama baru ngalamin tuh. Setahun pertama saya pulang terus ketemu ini ya, ketemu waktu itu dia. kan apa namanya mas? Reoni gitu-gitu. Setahun dari Reoni ya? baru Reoni saya tanya ini kemana gitu. Kok nggak ada? Oh nggak ada. Udah kasih nomornya, saya telepon. Langsung. Kamu nggak sama aku? Tapi belum, Oh, itu belum. masih berjalan. Oh, masih jauh, Kan iya. balik lagi ke Itali mas. Tak kira udah nawarin Belum, gitu. belum. Nggak kira udah nawar. Kamu mau nggak sama aku? Tungguin Mas. dulu. Aku bakal jadi pemain nasional Ya, nih. belum dong, Nggak ya? kan itu masih banyak iya, perjalanannya. iya. Kita kan dari Iya, itu iya, tadi, iya. ya udah. Itu habis kalau ngomongin itu bakal bisa sampai 1 jam lagi nih, beda panjang, part Mas. nih kayaknya. Makanya ya pokoknya itu terus kita pulang 95 Ya. baru baru kita SEA Games kayak gitu-gitu. Tapi pengalaman di Italia kan sempat bersangkatan dengan Buffon ya, Ya. Del Piero. Ya. Gitu. Bisa ceritain mas, maksudnya pemain-pemain itu saat itu dulu gimana sih? Sempat main lawan Sampdoria juga nggak salah ya? Ya kita Sampdoria waktu itu uji coba dengan tim seniornya ya. Di situ ada Ruud Gullit, Evani, Lombardo. Main bareng tuh? Main bareng. Kita malah dari Sampdorianya ini datang ke kita. Wih keren. Keren mas. Iya terus? Mancininya waktu itu nggak ada. Mancini nggak tahu kemana. Terus ada Evani, ada Lombardo, ada kipernya Zinga sama Balyuka waktu itu. Oh. Zaman-zaman segitu. Jadi kita kalah 5-1 atau 3-1 lah. Kurniawan 1-1 bikin gol. Nah dari situ Kurniawan akhirnya masuk ke Sampdoria. Dan kita itu sangat apa ya mas? Sangat berharga. Pengalaman yang sangat berharga. Bisa main dengan pemain top level. Top level betul. Walaupun kita masih di usia muda, tapi mereka mengajari sepak bola yang benar tuh seperti ini. Dan akhirnya pengalaman itu yang saya bawa untuk melatih anak-anak di Indonesia. Sekarang. Dan di pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Tapi itu Kurniawan tuh emang apa ya? Semenonjol itu ya sampai akhirnya. Ya orang Kala melihat itu? seperti itu. Kala itu ya Kurniawan emang Sama kan posisinya sama sampean kan? sama, cuman kan saya lebih ke style, Iya. stylish. Ah. Kurniawan yang punya kecepatan. Iya, Saya yang selalu tahan bola, Kurniawan selalu Goal getter ini. goal getter. Jadi kita selalu kayak kasarannya apa ya, nyuapin lah. Gitu. Oh yang nyopin. Ya, tapi kan di Makanya Kurniawan jadi yang lebih terkenal. ya seperti itu orang Oh, menilai iya, seperti iya, itu. Tapi kan ya Nasib pemberi bola gitu ya. ya pasti kan gitu. Mas. Itu tadi. Sampai dia ke Sampdoria, Ya. sempat main di Swiss kontrak. Kalau sampean malah enggak ya mas? Saya malah sempet ini aja mas, waktu setelah dari itu ya saya trial waktu itu di Helsingborg. Oh. Bersama Mas Bima, Supriyono. Trial. Ini trialnya bener-bener dari talent scoutingnya mereka atau ditaruh doang dititipin nih trial? Ya dititipin. Soalnya musim nih sekarang nih kayak Ya gitu. maksudnya waktu itu kita juga ada talent scout yang Datang, melihat. saya mau ya dia udah, ini Coba. nih gitu ya udah coba.
Saya Mas Berarti bener Bima nih. Anang di mana Helsingborg, Supriyono Prima itu di Lans Corona. Oh sendiri dia? Iya dia sendiri. Oh. Gitu. Jadi kita udah mandiri lah waktu itu Iya, kan. iya. Sebelum akhirnya ya udah kita balik lagi Iya, iya. di 95 itu gitu balik ke Indonesia aja lah gitu. Tapi kalau melihat dulu Mas, mungkin sepak bola di Italia yang sampai lihat, bedanya gimana sih sama di Indonesia tuh? Bedanya mereka lebih terfokus. Iya. Karena apa? Mereka tidak berpikir oh nanti seperti ini seperti ini karena mereka sudah entertain ya kalau menurut saya ya. Bagaimana pemain-pemain dunia ada di situ tahun itu waktu itu. Jadi pakai kayak George Weah, terus ada Roberto Baggio. Nah, itu yang jadi motivasi kita. Kita sempat datang ke tempat latihannya Milan juga loh, Mas. Oh, Milanello ada Sebastiano Rossi, Iya, iya. Jean-Pierre Papin, terus Daniele Massaro, siapa lagi? Banyak lah. Yang bedain kualitasnya sendiri apa sih Mas? Eh, Ketika ketemu kan mereka akhirnya lebih lihat profesional aja. profesional. Profesional, mereka sudah tahu oh ya jam sekian latihan mereka sudah datang jam sekian, pamannya jam 3 latihan mereka jam 1 udah di tempat training campnya. Dan itu yang Dari segi makanan gitu-gitu mungkin. makanan pasti beda ya? pasti. Dan itu yang apa Kita ya, backgroundnya mungkin main-main pada biasanya dulu makan singkong segala macam. Dia udah makan. iyalah, mereka udah makan pizza, makan pasta, apa spaghetti. Itu beda tuh jadinya. Beda pasti. Beda ya, ngaruh Kita ya? pun juga Pengaruh tuh ya? ngalamin tuh, Mas. Kita pernah ngalamin seminggu pertama, 2 minggu sampai sebulan tuh makan yaitu dari spaghetti, makan steak. Kan kita nggak ngerasain hal seperti itu, jujur gitu. Mungkin Kaget coba dong, tanya yang kaget lain. ya? Kaget, sempet oh ini gimana kok rasanya seperti ini. Tapi akhirnya ditambahin ya itu tadi semacam bumbunya atau apalah, keju apa-apa, nah itu baru. Apa background pendidikan di sana sendiri? Oh, dari atau apa background pemain-pemain Italia itu emang orang-orang kaya kali ya? Mungkin udah ngerasa. Iya banyak yang orang kaya, banyak yang enggak juga. Tapi kan mereka sudah mau terjun ke sepak bola, ya udah, lu harus fokus ke sepak bola. Lu pilih deh, lu pilihan lu apa? Lu kalau sekolah ya sekolah. Heeh. Kalau lu mau main bola, ya udah, lu main bola, gua homeschooling aja. Yang kalau saya tahu seperti itu. Oh gitu. Waktu saya di Gotia, Swedia yang saya bawa, ya saya tanya ke orang tuanya mereka, ya dia homeschooling. Rata-rata homeschooling. Homeschooling. Karena memang fokus mau sepak bola. Mau ke sepak bola dan homeschoolingnya mungkin ya Jadi- bahasa Inggris kayak Oke, gitu sih Mas. Lebih yang penting-penting aja ya. Betul, yang lebih ke apa ya untuk mereka nanti jenjangnya ke depan dan Iya. akhirnya mereka kalau sudah top level ya pasti bahasa Inggris. Iya. Kan itu aja. Tapi ya mungkin pendidikan yang lain mungkin ya akan ditambahin tapi ya kita nggak tahu kan itu apa yang ditambahin sama mereka. Tapi yang selama ini saya tahu ya bahasa Inggris sih nomor Berarti satu. saat ini Indonesia belum gitu sih ya. Ya sudah ada beberapa Mas. Sekolah yang apa ya sepak bola atau akademinya berkolaborasi atau afiliasi dengan sekolah yang Japres. Jalur prestasi. Jadi mereka sudah terafiliasi ke sana. Jadi ya udah kamu sekolah, sorenya latihan, pagi latihan, siang sekolah, sore. Ya seperti itu ada. Ada ya? Tapi banyak yang masih belum tanda kutip orang tuanya masih ada yang orang tuanya anaknya pengen main bola tapi anaknya enggak. Tapi ada yang anaknya mau main bola orang tuanya enggak. Nah, ini yang harus dikasih edukasi sekarang. Oh, itu masih banyak di Indonesia Masih ya? banyak, masih. Kayak gitu ya? Iya. Ada juga yang sebenarnya yang menggebu-gebu ini orang tuanya nih, bukan anaknya. Betul. Itu yang kasihan justru sebenarnya. Ya sebenarnya saya juga anak saya cowok Mas. Gitu. Ah. Tapi ya gimana wong saya nggak pernah setiap harinya sama dia gitu. Ya udah akhirnya dari situ Ya udahlah. saya ya udahlah kamu pilihanmu kerja ya udah kerja. Padahal nama anak saya kan Diego Armandito Indrianto Putra. Waduh. Udah nama pemain Udah bola nama banget ya. Pemain bola banget. Aduh, Mas Ajis. aduh. Tapi ya mau gimana? Ya Kan iya gitu. sih. Ya Nggak bisa harus- dipaksain juga ya. nggak bisa. Pilihan. Secara bakat gen ya. Tapi dia jago main bola kalau lihat. Jago Mas. Kidal lagi Mas. Wah. Tapi ya mau gimana? Udah usia 24 tahun kok, Iya, 25 iya. tahun. Iya, Ya sekarang ya tinggal udah lu pilih aja deh. Iya deh. Pilihan lu itu ya Ya udah udah. gua akan dukung dan sekarang udah kerja, udah menikmati. Ya tinggal 2 lagi ada yang cewek kuliah sama yang kecil lah 2009 tapi yang nggak mau main bola kayaknya mau main basket aja lah kan. Iya, iya. Bicara program Primavera ini Mas, Siap. bisa dibilang sukses ya, sukses lah kalau saya bilang karena generasinya Primavera ini yang memang sekarang mengisi slot pelatih-pelatih bahkan ya pokoknya yang ya di sepak bola Indonesia sekarang sedang berpengaruh sekali ya di generasi itu dan juga dulu juga banyak di timnas bahkan mereka juga
masanya agak panjang lah ya Betul. di sepak bola nasional, di sepak bola nasional. Kalau Mas Nunuli sendiri gini melihat, bahkan terakhir ada Esa de Uruguay juga kan Ya. sempat, nah itu saya bilang juga lumayan sukses juga, banyak melahirkan pemain nasional Betul. yang mengisi di klub-klub Liga Indonesia. Kalau Mas lihat program ini gimana sih? Ya kalau program Primavera menurut saya waktu itu cukup bagus ya, karena kita belajar pengalaman, belajar kultur sepak bola Italia itu seperti apa, terus kita juga bisa menimba ilmu di sana, terus bagaimana perkembangan sepak bola itu ya harus terus kita ikutin gitu loh Mas. Jadi ya selama di sana ya kita belajar banyak ya, belajar banyak hal-hal sepak bola, kultur mereka, terus budaya mereka. Tapi ya kalau menurut saya Om Danur waktu kita perjalanan selama 3 tahun itu ya bagaimana Om Danur menciptakan individu. Kalau menurut saya bukan menciptakan Tim. sebuah tim, Tim. tapi menciptakan individu yang apa ya, yang akan membuat sepak bola ini akan apa ya berwarna lah kalau Iya. ya, sampai sekarang pun Primavera Bareti itu sudah banyak yang menjadi pelatih, asisten pelatih, Iya. terus lisensinya juga nggak main-main lah. Bahkan Terutama- sekarang timnas kelompok umur udah dikuasai Primavera nih, ya nggak? ya alhamdulillah Mas, yang gitu. Ya itu nggak tahu itu jalannya Tuhan lah. Kita Iya, kan iya, nggak iya. tahu. Iya. Yang terpenting saya dan teman-teman bagaimana membuat sepak bola kita akan lebih baik. Karena kalau terutama di grassroots ya Mas. Iya. Grassroots itu karena penting karena fondasi utama di seluruh dunia. Bagaimana fondasi sepak bola itu baik, grassrootsnya baik, otomatis timnasnya juga akan baik. Akan baik, Karena ya. kan selama ini kita pernah belajar di Italia bagaimana Del Piero, bagaimana Buffon, Maldini, semuanya kan dari Primavera, dari grassroots. Dari grassroots, Nggak mungkin dia akan langsung kan gitu, butuh proses. Makanya di sini ya tadi saya bilang proses itu akan apa ya bagus kalau ya mereka akan terus bekerja keras untuk mencapai cita-citanya. Berarti setuju ya kalau program Primavera ini termasuk yang sukses ya? Ya alhamdulillah kalau menurut saya sendiri karena saya pelakunya ya sukses gitu karena dari Coach Yayan A-Pro, sekarang Coach Bima, Coach Eko udah A-Pro, terus yang lain ya Kurniawan sudah A-Pro, Kurnia Sandi juga udah level 3, kiper, terus ya mungkin di bawahnya A, B, C juga ada semua, jadi yang pernah ke Italia ya alhamdulillah semua Udah banyak bisa yang jadi ya? jadi pelatih. Jadi gitu. pelatih. Tapi sayangnya nih Mas ya, sekarang Iya. kan A-Pro ini kan lagi digencarkan Betul, ya ya, kita betul. ya. Kalau dibanding dengan Jepang sendiri kan sampai berapa? Hampir 5.000 pelatih A-Pro ya kan. Ya. Pertanyaannya dilemanya adalah sekarang pelatih A-Pro kita kan udah ada 20 sekian lah ya. 24 plus sekarang 24 sekarang 25 hampir 50 lah. 50 lah, 50. Target 1.000 lah atau 1.000 berapa? lebih. 1.000 lebih Iya, target ya. iya. Sekarang pertanyaannya udah ada 100 misalkan udah ada 50 lah. Ya. 50 ataupun 100 Iya. pelatih nanti A-Pro di Indonesia. Tapi lahan pekerjaannya sekarang udah diambil sama pemain asing gimana Mas? Pelatih asing gitu. Iya itu sebenarnya. Ini dilemanya di situ. Iya. Sekarang kembali ke pemilik klub ya. Pemilik klub terus dari federasi juga bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman kita atau kakak-kakak kita atau saudara-saudara kita yang sudah mempunyai lisensi pro. Ya biarkan mereka berkembang, biarkan kalau nggak dikasih kesempatan kita kan nggak tahu perjalanan kita sejauh mana. Kalau A-Pro cuma ya mungkin beda sama Jepang ya. Kalau A-Pro di Jepang mereka sudah di akademi. Mereka udah akademi semua. Kenapa sepak bola Jepang bisa naik ya karena dari akademinya sudah dilatih oleh orang-orang Standarnya yang tinggi. sudah tinggi. Iya, Ya A-Pro ya. kita berharap itu dengan teman-teman yang sudah A-Pro ini Udah makin banyak. bisa memberikan pembekalan untuk adik-adik atau kita-kita ini untuk bisa ke bawah. Oh, Karena jangan hanya targetnya klub, di klub atas, profesional Liga 1, betul. Liga 2 gitu ya. Kalau bisa bagaimana akademi ya. SSB itu diperbaiki lagi dengan manajemen yang baru, infrastruktur yang Iya. baru, kesejahteraan pelatih-pelatih di SSB bisa tercukupi. Itu sih sebenarnya yang jadi permasalahan sekarang Mas. Ya saya berharap dengan adanya ya PSSI yang baru ini, ketua umum yang baru bisa memperbaiki itu semua. Kesejahteraan pelatih-pelatih SSB itu loh Mas yang ya mungkin membuat saya masih miris lah Miris ya. dengan kondisi seperti itu. Tapi mereka mau loh Mas. Iya. Makanya jangan sampai pelatih-pelatih SSB itu ngambek. Kalau Iyalah. bahaya ya. Kalau ngambek
anaknya mau latihan apa? Iya sih. Ya mungkin Padahal penting tuh yang dari situ ya. oh iya, yang penting itu kan dari Grassroots. dasar Mas, dari grassroots, dari mulai 6 tahun sampai 11 tahun. Itu bagaimana mengajari sepak bola kan dari situ Mas. Iya. Yang bahkan itu yang sulit tuh, tingkatan tersulit. Itu dia. Makanya saya Coach Bima terutama kemarin bicara, saya berterima kasih kepada orang tua dan pelatih SSB yang membuat anak-anak ini bisa masuk timnas. Kan gitu. Kita hanya meneruskan. Betul. Ya bener dong. Betul, Karena betul, dari orang tua, dari SSB, pelatih-pelatih SSB itu, pemain-pemain ini bisa masuk timnas. Nggak Iya. mungkin dong gitu. Dimanapun lah di seluruh dunia. Ya saya berharap bisa sinergi kan gitu. Mas. Dari mungkin federasi dengan ya mungkin Kemenpora, Kemendikbud atau swasta yang lainnya bisa memberikan apa ya pencerahan untuk kesejahteraan pelatih-pelatih Pelatih-pelatih. SSB, kesejahteraan ya yang pembina-pembina sepak bola terutama di grassroots. Kalau nggak ada grassroots susah Mas. Betul. Mau mendapatkan ya kalau mau berani punya uang banyak ya udah pergi ke daerah nyari apa bibit-bibit di sana, taruh di satu akademi tapi dengan biaya ya yang nggak mudah, nggak murah kan gitu loh Mas. Itu yang saat ini ya harus digencarkan lagi gitu. Iya, Karena dari grassroots itu adalah fondasi utama untuk sepak bola dan untuk timnas gitu. Kalau emang dari grassrootsnya itu nggak ada kesejahteraan buat pelatihnya ya repot. Mas. Repot ya? Iya, ya kita pernah ngalamin lah seperti Pernah mengalami itu pernah ya? ngalamin itu. Tapi ya dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya ya ada kompetisi, turnamen dan yang lain-lain, ya kita akhirnya bisa terangkat. Iya, iya, iya. Dan bahkan Mas Nuno sukses ya. Bisa dibilang sempat akhirnya sukses bersama Mas Bima, Alhamdulillah. juara di U16 ya. Ya betul Mas. Dan apa kabarnya dulu yang saya ingat Mas Nunung juga, Mas Nunung nih sempat menemukan Marcelino. Ya betul itu Itu gimana cerita, Mas? Itu ceritanya ya kita di telepon waktu itu sama Mas Bima bahwa oh Coach Indi sekarang latih di ini ya. Iya Coach, saya di pembinaan usia muda. Tolong nanti kalau ini ya udah ada Elite Pro tuh Coach. Tolong ini ya cariin untuk U16. Ya udah saya sama Coach Firmansah dengan Coach Hendriansah di situ. Ya udah kita bertiga di situ dari talent scout TSG-nya dan dari situ muncullah Marcelino. Itu 2019 awal. 2019 atau 2018 akhir. Melihatnya gimana, Mas? Ya melihatnya potensi si Marcelino ini sangat luar biasa. Di usianya dia sudah bisa skillnya sudah ada, tekniknya juga ada, mentalnya juga ada. Dan di usianya dia paling menonjol. Oh. Jujur di kelahiran 2004, lawannya kan 2003 Mas. Pas baru lihat tuh langsung. Oh iya, saya lihat ini anak, bener loh. Saya tulis sama Coach Firman sama-sama. Loh kok sama sih? Ya berarti. Nah, pas lagi TSG saling nulis nih. Oh iya, saya nulis duluan Mas. Nulis duluan. Nomor 7, saya lingkarin udah dari Persibaya, plek. Deh, terus Firman juga sama. Firmansyah juga. Loh, kok sama Coach? Ya udah berarti sama. Berarti bener. Emang bener itu anak. Ternyata Dari bener. Kecil, iya. Dari usia segitu dengan lawan yang 2004 waktu itu kan. Iya. 2003. Di atasnya Ya berapa tahun lah 2004. Ya, 2003. Dia udah bisa. Teknik bagus, skill bagus, shooting punya. Mental juga udah punya. Jail juga punya. Jahil juga punya. Ya bener Mas, itu jahil banget. Ada mungkin videonya gitu sama kita tuh. Emang bocah itu jahil. Jahil ya? Tapi kalau di lapangan dia profesional. Dan kita selalu bagaimana si Marcelino ini kita selalu jaga lah. Iya. Supaya apa ya nggak belok-belok. Tapi kalau Mas Nung melihat sekarang dia akan sukses nggak kira-kira di Eropa nih, Mas? Kalau dia bisa mempertahankan performnya ya saya tetap 100% dia bisa. Ya itu tadi jangan sampai star syndrome, jangan sampai sombong, jangan sampai membuat orang kecewa, terutama untuk di Indonesia ya. Karena biarkan mereka berkembang di Eropa, biarkan mereka bisa bermain di Eropa dan bisa kan itu juga membawa nama baik Indonesia juga. Betul, betul. Bukan sekedar Betul. gua datang, gua cuma ya seneng-seneng Enggak ya? Tapi saya lihat Marcelino masih seperti Marcelino yang saya kenal, jahilnya, tengilnya, tekniknya. Ya mudah-mudahan bisa terus mengasah karirnya, terus mengasah keterampilannya, mengasah tekniknya, skillnya semuanya
ya untuk Indonesia nanti. Apalagi ini bentar lagi Piala Dunia. Iya, Semoga dia bisa main di Piala Dunia. Oh bisa. Ya makanya kan gitu loh. Kita juga berharap Harus Marcelino pulang. Pulang dong. Karena ya kita melihat permainan kemarin Tanpa adanya dia tanpa juga Marcelino ya menurut saya agak kurang ya. betul, Agak kurang lah ya. agak kurang. Agak kurang. Ya sebenarnya masih ada beberapa pemain, tapi kalau ada Marcelino mereka akan Akan lebih lengkap lagi. lebih lengkap dan kompak. lebih pede Betul. untuk ya dia sebagai gelandang serang atau dia Ngatur serangan. ngatur serangan kan gitu. Itu yang ya apa ya, kita berharap Marcelino bisa memberikan yang terbaik lah. Dan semoga nggak cedera itu aja. Amin, amin, amin. Apalagi sekarang udah kesempatan main, Main banyak nih. ya bener. Nah, jangan sampai nih pas hari hanya nanti Marcelino cedera, Malah nggak itu bisa yang main. kita berharap jangan sampai. Jangan Ya, sampai. makanya Marcelino harus selalu kita dukung, kita support supaya apa ya, ini nama baik Indonesia. Iya, iya, iya. Itu aja di luar negeri bisa. Amin. Tadi kan bicara Marcelino, talent scouting menemukan Marcelino. Dan akhirnya ya ini buahnya adalah di U16 dulu membawa juara timnas. Iya. Sebenarnya apa sih yang menjadi rahasia akhirnya U16 bisa jadi juara saat itu? Tim tuh seperti apa gitu? Yang 2000 Karena kan- kelahiran 2006 yang Iya, barusan kan, iya. yang di Jogja kan. Karena kan nggak gampang megang pemain muda, apalagi 16 tahun yang mungkin egonya apa segala macam kan, karakter dengan berbagai macam. Kadang dulu yang saya dengar ada gap-gapan lah. Ya. Ya kan, geng Jawa nih, ini geng Iya, iya, Timur nih apa segala macam. Nah, itu gimana ya dulu? Yang selama ini sama Coach Bima ya selalu ditekankan adalah ibadah. Oke. Ibadah itu penting dan itu menjauhkan juga dari ini, terus handphone ya, gadget selalu kita kasih kesempatan sedikit untuk supaya tidak fokus ke ini, terus di setiap habis sholat atau apa kita selalu kumpul untuk apa, untuk menjaga itu tidak ada gap ya. Puji Tuhan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada gap yang Nggak ada. tadi Mas Ajis bilang gap Jawa, geng Sumatera A, geng juga B, ya. nggak ada ya. Akhirnya mereka belajar. Apalagi saya saya dari pembinaan usia dari 2013 bagaimana anak-anak ini ya tadi aku senang sama dia dalam artian ngobrolnya ya udah, tapi ya saya bilang lu harus ngobrol dengan yang lain. Jangan sampai ini kita kalau udah timnas itu nggak ada loh geng Jawa, geng Sumatera, nggak ada. Kamu di Indonesia satu. Satu ya. Kalau kamu nggak bisa ya udah kamu keluar gitu. Oh, gitu. Maksudnya secara ini ya, secara Iya. ininya ya udah. Berarti kalau lu mau bikin geng di sini ya udah lu bikin di luar sana aja. Di luar sana aja. Ini Indonesia itu satu. Iya. 11 untuk satu untuk 11 di dalam lapangan. Betul, betul. Kan gitu. Ya waktu sama Coach Bima selalu seperti itu menekankan. Di sepak bola itu ada 1 untuk 11 untuk 1. Itu yang di lapangan, belum yang lain. Belum ke yang luas. Nah, itu yang ditekankan, selalu ditekankan sama Coach Bima di dalam membina adik-adik kita U16 ini gitu. Sampai sekarang pun mereka juga masih aktif ya, masih komunikasi di WA ya, mungkin hanya beberapa kali. Terus kita kadang waktu itu juga mengadakan Zoom. Nah, itu jadi salah satu apa ya, biar kita selalu terkoneksi ya, terlalu sinergi. Oh ya, ternyata pelatih sama anak-anak ini masih kumpul walaupun jarang ya, maksudnya waktunya tidak setiap saat gitu. Oh, ada kesempatan, Coach Bima ada, semuanya ada, kita bikin. Supaya apa itu deh, supaya mengingatkan mereka aja. Coach Bima kan orangnya selalu bagaimana anak-anak ini bisa tumbuh dengan baik. Tumbuh seperti apa yang kita mau. Dan akhirnya beberapa pemain yang kelahiran 2004 sudah ada di timnas U20. Terus yang ini juga sudah ada beberapa yang nyangkut di situ kayak Sultan Zaki. Terus ada mungkin si Arkan Kakak kan itu. Tapi ya itu butuh proses, butuh kesempatan lagi dan butuh perjuangan dan butuh latihan mereka. Jadi tidak semena-mena oh si siapa Marcelino bisa di sana, itu kan enggak, Mas. Jadi paling enggak mereka butuh proses. Ya proses itu yang akan membuat mereka survive nanti dan dia akan tumbuh usianya dengan apa ya, semacam punya kekuatan mental. Yang penting kan mental dulu. Jangan lupa satu, attitude. Attitude betul, penting ya. Penting, Mas. Di sepak bola banyak ya, mungkin tadi udah ngobrol, attitude itu adalah nomor 1. Attitude baru teknik, taktik, fisik, mental. Kalau attitude jelek, ya mau attitude jelek tapi teknik ini semua bagus, iya jelek, kelihatan jelek, Mas. Kan gitu. Ya banyak contoh ya, nggak usah disebutkan. Ada beberapa nama maksudnya yang cepet bagus, tekniknya bagus muncul namanya ini, tapi karena attitude kurang bagus, cepet tenggelam.
dan itu ya jangan salahkan kita. Iya. Berarti kembali ke adik-adik lah, kembali ke anak-anak sekarang. Iya, iya, iya. Sekarang manfaatkan sosmedmu dengan baik, Asik. dengan bijak. Iya, dengan Loh, iya dong. untuk mencari uang Kalau ya. Oh, bukan. ya bisa. Itu bonus lah ya, bonus. Nantinya itu bonus. Bonus, ya. itu Makanya bonus. Dulu kan Jangan. mulutmu harimaumu. Heeh. Kalau sekarang jempolmu harimaumu. Oh, gitu. Loh, iya kan? Iya, iya, iya. Salah sedikit bikin A, B, C, tes. Rame udah, selesai. Selesai. Tuh. Wong kita kemarin yang maaf itu aja, padahal hanya istilah aja kan? Bisa, iya, iya, iya. Ya nggak usah disebutin lah. Ntar panjang lagi urusannya. Tapi bicara kesuksesan 16, saya melihat malah kayaknya karena koneksinya Primavera nih ya di dalam tim. Jadi ngaruh nggak Mas? Enggak juga sih. Karena maksudnya tandemnya emang udah biasa sama saya dari dulu nih, jadi enak. enggak juga. Enggak juga ya? Itu kembali ke anak-anak. Bagaimana cara memberikan motivasi yang terbaik buat mereka. Merendah nih pelatihnya nih. Ya, emang benar gitu Mas Bima, saya, mungkin Firman, mungkin Gilang, Markus. Itu kita nggak pengen siapa yang terbaik lah. Iya, iya. Tapi bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Dan semuanya kembali ke anak-anak gitu loh Mas. Iya, iya, Ya betul, kan, betul, betul. di lapangan itu kita cuma 20% Mas. Iya. 80%-nya adalah anak-anak. Berarti kan tinggal bagaimana ngasih motivasi ke mereka. Itu aja. Iya, iya. Bicara motivasi nih Mas, saya inget nih tahun 2009 Mas Nunung nih sempat terjatuh lah ya istilahnya. Berada di posisi titik terendah lah istilahnya, kayak udah hopeless lah ya. Itu gimana ceritanya Mas dan apa sih yang menjadi motivasi akhirnya trigger Mas akhirnya bangkit lagi lah? Ya itu bisa- kembali ke kuasa Tuhan aja lah. Kalau saya waktu itu kan menyerahkan kepada Tuhan. Gimana ceritanya dulu Mas? Ya apa ya udah sempet ini terus akhirnya ya ke gereja lah. Redup ya namanya dulu ya? Redup. Nama kita kan udah rebut terus Hilang. akhirnya ya udahlah kita berdoa lah kasarnya berdoa terus ya udah di situ ada ya saya hanya bilang kalau Tuhan masih ngasih kesempatan kedua buat saya lanjutkan bantu saya. Tapi kalau Tuhan mau ambil saya saat itu juga ya ambil. Sampai berdoa seperti Sampai itu? ya dalam hati aja. Iya. Tapi ya nggak tahu. Sampai akhirnya? Ya akhirnya ya itu ada kayak bisikan aja. Hah? Tapi dari situ saya harus kembali lagi. Oh iya ternyata. Bisikan gimana Mas? Dia bisikan kamu kuat, kamu harus ngerubah kamu. Saat berdoa itu tuh Ya, kayak betul. Benar-benar yang apa ya? Ya saya maaf saya nggak religius gitu. Aha. Ya gereja apa semua. Tapi kan kalau Tuhan niat kita baik, ya Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik kan itu aja Mas. Jadi ya bisikan yang inilah gitu loh, bisikan yang membuat kita akan kuat. Sekarang Saat berdoa itu saat tuh? berdoa itu. Dan akhirnya ya udah dengan berjalannya waktu ya saya harus sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki juga saya harus kuat dan saya juga menjalankan itu semuanya ya di Tuhan saya bisa seperti ini ya butuh prosesnya saya. Butuh perjalanan panjang itu nggak mudah dari awal sampai sekarang ini. Karir itu kadang kan manusia nggak akan terus di atas. Kapan kita di bawah, tapi saat di bawah ini kita harus bagaimana bisa naik lagi. Tapi dengan proses dan itu usaha yang apa ya butuh usaha yang apa ya butuh effort yang tinggi gitu untuk bisa nyampe ke level yang tinggi lagi. Apalagi sekarang ya seperti ini kita masih sepak bola kita juga lagi seperti ini ya bagaimana kita mengembangkan udah pembinaan usia muda lagi lah. Iya. Dan saya kembali ke Bogor City. Untuk bisa ya anak-anak ini bisa berkembang, bisa bertumbuh untuk apa ya untuk sepak bola Indonesia. Emang sesulit apa sih dulu Mas? Sesulit apa gitu? Oh. Sampai sebegitunya gitu sampai Ya harus pindah klub, harus ini, harus itu kayak gitu yang loh. tadinya Mas. namanya Ya, namanya di atas terus tiba-tiba hilang. habis itu ke bawah di SSB ya itu kan butuh proses panjang. Mas. Oke. Jadi nggak mudah lah. Masa- Saya bisa seperti ini, jangan kira gampang Mas. Iya. Kan orang lihat wah Indrianto sekarang udah di timnas, udah di sini. Udah muncul di TV-TV. Enggak mudah Mas. Itu butuh perjuangan, butuh ya dengan keluarga, dengan semuanya. Tapi kalau emang kuasa Tuhan tuh kita serahkan, kita pasrahkan ya semuanya akan ada jalannya dan semuanya sudah mendapatkan apa ya ini lo jalanmu kayak gini, lu jalan lu kayak gini, lu harus ikutin ini dulu. Ya kamu pasti nanti akan di titik rendah. Tapi kamu harus coba bisa naik lagi. Gimana caranya? Ya kamu sendiri yang bisa menjalankan itu. Makanya saya kembali ke anak-anak selalu bicara seperti itu. Kalau mau membanggakan orang tua saatnya sekarang. Tujuan kamu ke sini main bola ya udah. Kamu harus
latihan yang serius, kerja keras, butuh perjuangan. Nggak mudah kamu jadi pemain bola. Kita juga pernah ngerasain kok, nggak mudah menjadi pemain bola. Kalian melihatnya, oh sekarang Indrianto tuh udah seperti ini. Tapi lu nggak lihat prosesnya kita. Prosesnya kita tuh nggak mudah, proses kita tuh panjang. Bisa sampai, dari timnas, udah nggak timnas, di klub, terus nggak di klub, harus ke bawah lagi. Ya itu butuh proses. Coach Indri nggak mudah mau jadi pelatih timnas tuh nggak mudah. Iya, iya. Tapi hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan itu. Oke, oke. Jalan yang terbaik buat kita. Luar biasa. Oke, Mas, mungkin sedikit Yep. tambahan pertanyaan nih saya. Masa tersulit buat pesepak bola apa sih, Mas? Masa-masa paling sulit tuh? Masa-masa paling sulit itu adalah masa-masa Transisi atau apa gitu? ya itu dari transisi dari kita nggak main bola, dari main bola ke nggak main bola. Jadi itu yang masa-masa tersulit. Jadi bagaimana kita harus jadi Mas? Apalagi kita udah berkeluarga ya, itu yang tersulit Mas. Karena harus menghidupi keluarga. Jadi bagaimana kita tetap harus survive, kita tetap harus kerja, kita tetap harus memberikan ya kasarannya untuk keluarga. Itu aja sih kalau saya. Ya semuanya butuh proses, semuanya bisa berkembang ya kalau kita tetap ikhlas, tetap sabar dan tetap berdoa sama Tuhan. Amin, 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 Seperti amin. itu. Iya, Jadi nggak mudah sih. Mas. Iya, iya. Jujur butuh perjuangan yang Perjuangan sangat luar biasa. sangat luar biasa. Jadi bisa ketemu di sini Mas Ajis. Iya. Sudah lama kita nggak ketemu, kemarin terakhir main bola kan. Main bola bareng ya? Nah, main bola bareng tapi nggak ngeliat di awal ya. Saya nggak ngeliat golnya, iya saya Itu tahu. Mau dia, cerita golnya kan? Golnya dari jauh kan? Dua. Iya, dua. Enggak, itu masa lalu aja. Masa lalu yang sedikit saya memberikan ya buat adik-adik lah. Pelajaran sih, pelajaran buat para wartawan. Di syuting dari tengah lapangan, Iya. terus katanya. Kiper cuma bisa lihat Ya, doang. ya itu Mas ya, salah satu ya walaupun kita sudah seperti ini teknik nggak bakalan Nggak hilang, bakal hilang, tapi kondisi fisik, kebugaran pasti akan Berasa. Iya, iya. Ya Mas Ajis, kemarin kita malah bercandaannya Mas. Iya, betul. Ya wong kita mau fun game kan gitu. Iya, betul. Jangan memaksakan sampai karena kondisi kita. sampai ada yang tadinya ini di kanan nih kan karena gue yang jaga nggak bisa lewat akhirnya ke kiri dia. Ya. Seru sih ya. Ya. Mas Indri mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan ya Mas buat pesepak bola muda yang mungkin juga ingin berjuang seperti Mas Indrianto ke arah yang menjadi sepak bola profesional ya kan. Karena kan banyak juga nih mungkin murid-murid dari Mas Indri yang ingin belajar dengan Mas Indri seperti Mas Indri sukses sampai sekarang gitu. Ya tetap fokus, tetap konsentrasi, tetap kerja keras dan harus punya kemauan untuk kalian bisa jadi pemain sepak bola. Tapi jangan lupa doa orang tua harus selalu ditanamkan diri kita bahwa orang tua juga mempunyai andil yang besar. Ya begitu-begitu tetap orang tua kita dan satu lagi tetap semangat latihan. Itu aja yang penting. Itu yang penting. Kalau nggak ada itu semuanya mau apa bullshit lah. Iya. Ya kan, mau Ronaldo bisa seperti itu karena ya itu tadi kerja keras, kemauan, konsentrasi, fokus. Karena apa fokusnya bisa. Iya. Coba kalau adik-adik nggak bisa seperti itu ya akan sulit nanti. Sulit ya. Ya saya berterima kasih buat pelatih-pelatih kita dulu, Om Danur. Terus saya juga berterima kasih pada orang tua dengan keluarga saya, anak istri yang bisa mendukung saya bisa seperti ini. Dan doa mereka yang membuat saya masih kuat, masih bisa, dan doa dari pembina-pembina SSB, pembina-pembina SSB di seluruh Indonesia, terus anak-anak tetap semangat latihan. Itu aja. Amin. Oke, Mas, terima kasih banyak sudah Sama-sama, Mas Ajis. memberikan waktunya Siap. datang ke Lancer Podcast. Siap. Sudah banyak cerita, kita tadi banyak banget pengalaman yang mungkin nanti bisa juga diambil ataupun bisa buat para sepak bola muda untuk jadi pelajaran ya, pelajaran penting. Dan Mas Nunung, terima kasih dan juga sukses buat Sama-sama. karir selanjutnya. Amin. Target-targetnya mungkin melatih sepak bola di klub liga mungkin ya Mas ya? Ya pastinya. Tapi sampai sekarang masih Masih senang di mengikuti dulu grassroots-nya. Tapi kalau emang dalam waktu setahun ini atau setahun ini ada tawaran untuk melatih klub ya
Mau? Siap lah. Siap ya? Siap. Oke. dong. Nomornya masih yang lama kan? Masih. Oh iya. Aman. Aman ya. Oke, mitra olahraga jangan lupa di like, komen dan juga subscribe channel YouTube Lensa Olahraga serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id. Juga follow Facebook Lensa Olahraga dan juga TikToknya Lensa Olahraga ada juga tuh. Nah kalau gitu saya Aziz Aryat pamit dan juga Mas Indrianto Nugroho. Indrianto Nugroho atau Mas Nunung. Tonton terus Lensor Podcast karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Lensor.